Pada mesin 4 tak pembakaran terjadi setiap 2 kali putaran engkol. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana bisa pembakaran itu memutar poros engkol sampai 2 kali putaran? Video ini akan menjadi jawaban tentang semua mesin 4 tak. Tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita bongkar mesin 4 tak. Seperti yang Anda lihat, ini adalah komponen-komponen utama yang terdapat pada sebuah mesin 4 tak. Ada piston, ada silinder, ada kepala silinder, ada mekanisme engkol, dan ada mekanisme katup. Pergerakan semua komponen ini saling terhubung secara mekanikal untuk menghasilkan sebuah siklus pembakaran. Biar lebih jelas, saya akan jelaskan konsep pembakaran pada internal combustion engine. Jadi, dalam mesin ini sumber tenaganya berasal dari pembakaran. Apa yang dibakar? Tentu saja bensin. Tapi, bensin ini tidak bisa dibakar begitu saja. Apalagi alat untuk membakar bensin ini bukan bara api seperti korek, melainkan cuma busi yang percikannya sangat kecil. Tentu agar bensin dapat terbakar, butuh beberapa persyaratan. Yang pertama, kita butuh oksigen. Hal itu dikarenakan pembakaran itu merupakan reaksi antara bahan bakar dengan oksigen. Jadi tanpa oksigen, api tidak akan mampu membakar bahan bakar. Yang kedua, bensin dan oksigen ini harus dikompresi. Kompresi ini punya 2 tujuan. Yang pertama, ini akan membuat campuran ini jadi lebih mudah terbakar. Yang kedua, kompresi ini akan membuat campuran molekul antara bensin dan udara menjadi gas bertekanan. Kalau disulut api, pasti akan meledak. Ledakan punya energi ekspansi, atau dorongan energi yang arahnya menjauh dari pusat ledakan. Energi inilah yang menjadi sumber energi yang menggerakkan roda kendaraan. Mekanisme yang Anda lihat ini dibuat agar semua syarat yang kita sebutkan tadi bisa terpenuhi dengan proses yang berkesinambungan. Lalu seperti apa mekanismenya? Pertama ada intake stroke. Ini adalah proses untuk memasukkan material yang diperlukan untuk pembakaran ke dalam ruang bakar. Jadi saat kita tekan tombol starter, motor starter akan memutar poros engkol. Putaran poros engkol akan menarik piston sehingga bergerak dari atas ke bawah. Saat piston bergerak ke bawah, terjadi pembesaran volume ruang bakar. Dan di saat yang sama, katup hisap terbuka. Sehingga pembesaran volume ini akan menjedot udara dari intake manifold. Saat udara terhisap, injektor secara otomatis menyemburkan bensin ke dalam intake manifold. Sehingga pada tahap ini, campuran udara dan bensin sudah memenuhi ruang bakar. Langkah kedua adalah compression stroke. Langkah ini berfungsi untuk mengkompresi campuran udara dan bensin. Jadi, motor starter masih memutar poros engkol. Sehingga ini akan balik mendorong piston untuk bergerak ke atas. Di saat yang sama, katup hisap tertutup. Sehingga penyempitan ruang bakar ini akan mengkompresi campuran udara dan bensin yang ada di dalam ruang bakar. Langkah ketiga adalah combustion stroke. Ini adalah langkah utama untuk menghasilkan power pada mesin. Jadi pada posisi ini, campuran udara dan bensin sudah menjadi gas bertekanan tinggi. Ketika busi menyala, itu akan menyulut gas ini. Sehingga terjadilah ledakan. Lalu seperti yang saya katakan tadi, ledakan ini punya daya ekspansi. Karena daya tersebut, piston akan terdorong ke bawah dengan energi yang sangat besar. Gerakan piston kemudian akan memutar rangkaian poros engkol yang sudah dilengkapi fuel sebagai pemberat. Sehingga putaran ini dapat kembali membalikan piston agar bergerak ke atas. Langkah keempat yaitu house stroke. Ini terjadi ketika piston balik bergerak ke atas. Pada saat ini katup buang terbuka sehingga gerakan piston akan mendorong gas sisa pembakaran agar keluar ke knalpot. Setelah piston sampai ke atas, fuel masih menyimpan energi dari pembakaran. Itu membuat poros engkol tetap berputar. Ini menyebabkan piston gerak lagi ke bawah. Dan ini balik lagi ke langkah hisap, lalu piston bergerak naik untuk kompresi, dan terjadi pembakaran, lalu langkah buang, dan seterusnya. Jadi mesin 4 tak punya siklus pembakaran yang terdiri dari 4 proses, yaitu langkah hisap, kompresi, bakar, dan buang. Keempat langkah tersebut terjadi dalam 2 kali putaran engkol, di mana energi pembakaran akan disimpan pada komponen pemberat yang disebut fuel hull. Sehingga mesin masih bisa berputar sampai 2 kali putaran meski dorongan energinya cuma sebatas setengah putaran saja.
Motor terakhir yang menggunakan mesin 2 tak adalah Ninja 150. Meski sebenarnya masih banyak penggemar 2 tak, motor ini harus stop produksi karena emisi yang kurang ramah lingkungan. Namun kalau dari segi power, Ninja 150R punya power pada angka 22 kW dengan putaran 10.000 RPM. Kalau kita bandingkan dengan motor 150 cc sekarang yang menggunakan mesin 4 tak, tidak ada yang mendekati power Ninja 150. Yamaha R15 terbaru yang sudah dilengkapi segudang teknologi terkini saja, powernya cuma mentok di angka 14,2 kW. Lalu mengapa motor 2 tak punya power per displacement yang besar? Jawabannya ada pada prinsip dasar mesin 2 tak yang berbeda dengan mesin 4 tak. Mesin 4 tak membutuhkan 2 putaran engkol atau 2 kali naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Sementara mesin 2 tak cuma butuh 1 kali putaran engkol atau sekali naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Gimana nggak besar ketika mesin berputar pada 1000 RPM, terjadi 1000 kali pembakaran dalam 1 menit pada mesin 2 tak. Sementara mesin 4 tak cuma setengahnya. Bagi Anda yang masih awam dengan dunia permesinan, pasti masih bingung dengan apa yang saya katakan ini. Oleh sebab itu akan saya bahas lebih detail dengan bahasa yang sesimpel mungkin. Sebenarnya prinsip dasar mesin 2 tak itu sangat sederhana. Bisa Anda lihat pada ilustrasi berikut ada 2 ruangan di antara piston. Ruang bakar berlokasi di atas piston dan ruang engkol yang lokasinya di bawah piston. Proses pertama adalah intake atau proses untuk memasukkan campuran udara dan bensin ke ruang bakar. Namun tidak seperti mesin 4 tak, intake pada mesin 2 tak akan dimasukkan ke ruang engkol terlebih dahulu. Apa alasannya? Nanti Anda bakal tahu. Proses intake diawali ketika piston bergerak naik. Pergerakan ini membuat volume ruang engkol membesar, akibatnya ada kevakuman yang menyedot campuran udara dan bensin ke dalam ruang engkol. Lalu saluran di samping itu apa? Itu adalah transfer port yang menghubungkan ruang engkol dengan ruang bakar. Namun saat piston bergerak naik, ujung transfer port akan tertutup oleh dinding piston. Ini yang membuat kevakuman di dalam ruang engkol dapat menyedot materi hanya dari intake port. Setelah piston bergerak naik, piston langsung bergerak turun. Kenapa? Karena tugas piston cuma bolak-balik naik turun. Apa yang membuat piston bolak-balik naik turun? Nanti juga Anda tahu jawabannya. Saat piston bergerak turun, ujung transfer port yang awalnya tertutup akan terbuka. Dan ada rotary valve yang akan menutup intake port saat piston bergerak turun. Akibatnya terjadi pengecilan volume ruang engkol. Ini akan mendorong campuran udara dan bensin ke arah transfer port sehingga bisa masuk ke ruang bakar. Setelah piston bergerak turun, piston langsung balik bergerak naik. Ini akan memperkecil volume ruang bakar sehingga terjadi kompresi di dalam ruang bakar. Pas piston mentok di atas, kompresi sudah pada titik maksimum, busi menyala. Percikan api pada busi akan meledakkan campuran udara dan bensin yang telah terkompresi. Ledakan tersebut akan menghasilkan energi ekspansi. Namun karena ledakan ini terjadi di ruang tertutup, daya ekspansi akan fokus untuk mendorong piston. Itulah awal mula piston bisa bergerak turun. Pergerakan piston tersebut diubah bentuk putaran melalui mekanisme engkol, sehingga piston bisa gerak naik turun. Yang unik pada mesin 2 tak, proses kompresi berlangsung bersamaan dengan proses intake. Seperti tadi, saat piston bergerak ke atas itu akan mengkompresi campuran udara dan bahan bakar. Namun di ruang engkol, terjadi pembesaran volume yang membuat campuran udara dan bensin baru masuk dari intake port. Ketika piston bergerak ke bawah, juga terjadi 2 proses, yakni power stroke atau ketika busi membakar campuran yang telah terkompresi, dan exhaust stroke yang terjadi karena gas sisa pembakaran terdorong keluar oleh hembusan campuran dari ruang engkol. Sementara pada mesin 4 tak, semua proses di atas berlangsung sendiri-sendiri. Inilah yang membuat mesin 2 tak cuma butuh sekali naik turun piston untuk melakukan 1 kali pembakaran. Sementara mesin 4 tak butuh 2 kali naik turun piston. Jika mesin bekerja pada 1000 RPM, itu artinya poros engkol berputar 1000 kali per menit. Mesin 2 tak akan mengalami 1000 kali pembakaran, sementara mesin 4 cuma 500 kali pembakaran. Inilah yang menjadi asal-muasal mengapa motor 2 tak dikenal lebih bertenaga dan juga lebih boros daripada mesin 4 tak, meski punya kapasitas mesin yang sama.
Tapi ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bikin kita bingung. Kalau mesin 2 tak itu punya power tinggi dengan kapasitas yang kecil, mengapa mesin ini harus punah? Selama ini yang kita tahu emisi menjadi biang kerok, mengapa mesin 2 tak harus punah? Tapi perkembangan teknologi harusnya bisa mengatasi emisi pada mesin 2 tak. Setelah dianalisa lebih jauh, kecepatan bukan satu-satunya aspek penting pada kendaraan. Orang-orang yang menggunakan motor untuk bekerja lebih membutuhkan motor yang irit daripada motor yang cepat. Apalagi di perkotaan, power tinggi akan sia-sia karena jalanan macet. Yang ada malah bensin boros bikin kantong kering.